Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow. Dan pada kisah kali ini akan menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Pak Jamil dan Bu Lita. Mereka berdua menjalankan sebuah toko beras yang ada di desa Karangjati atau di pasar Karangjati. Mereka akhirnya mendapati sebuah kejadian yang cukup tragis. Wow. Apa sih kejadian tragisnya itu? Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Pagi itu, suasana di pasar Karangjati penuh sesak. Aroma bumbu dapur bercampur dengan amis ikan dan ayam tercium dari lapak-lapak kecil yang ada di depan kios besar. Beberapa pedagang terlihat sibuk melayani pembeli yang mulai berdatangan. Sebagian lagi sibuk merapikan barang dagangannya di atas meja kayu. Beberapa pria terlihat memanggul karung berisi sayuran, tubuhnya hitam terbakar matahari, keringat mengucur deras dari pori-porinya. Aroma asam tubuh, para kuli panggul, dan aroma minyak wangi dari para pembeli seolah bercampur menjadi satu. Di tengah pasar berdiri sebuah toko beras. Papan nama bertuliskan toko beras Pak Jamil terpampang di atas toko. Toko itu tidak pernah sepi pembeli. Selain terkenal dengan harganya yang murah, toko Pak Jamil juga dikenal dengan keramahannya dalam melayani para pembeli. Pak Jamil dan Bu Lita mengelola usaha mereka sendiri tanpa bantuan karyawan. Menurut mereka, memiliki karyawan hanya akan menambah pengeluaran di toko, sehingga mengurangi pendapatan yang mereka dapatkan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat sepasang suami istri itu mengeluh atau menampakkan muka masam pada para pembeli. Walaupun dalam keadaan lelah, wajah Pak Jamil dan Bu Lita selalu penuh dengan senyuman. Bu, berasa 3 liter, ucap seorang wanita yang baru saja tiba. Bu Lita langsung mengukur beras menggunakan kaleng literan yang terbuat dari stainless dan langsung menuangkannya ke dalam kantong plastik hitam. Beras yang dijual di toko Pak Jamil memang tergolong beras mahal, namun mereka menjual dengan harga yang sangat murah dibandingkan toko yang lain. Ini Bu, silakan. Bu Lita menyerahkan kantong plastik kepada wanita yang sejak tadi berdiri di hadapannya. Seperti biasa, ada senyuman ramah yang tercetak di bibir Bu Lita. Wanita itu meraih kantong yang ada di tangan Bu Lita, lalu ia segera menyerahkan selembar uang, lalu berpamitan. Terima kasih Bu. Wanita itu menunduk hormat. Bu Lita hanya tersenyum. Ia segera berjalan ke arah meja kayu. Di belakang meja, Pak Jamil sedang sibuk menghitung lembaran uang di tangannya. Hasil yang luar biasa bagi pedagang kecil sekelas Pak Jamil dan Bu Lita. Bagaimana tidak? Baru beberapa jam saja mereka membuka toko, mereka sudah mampu mengantongi banyak uang. Akhirnya usaha kita berjalan lancar ya Pak. Awalnya aku ragu loh mau buka toko beras ini, tapi kalau lihat hasilnya jadi sayang kalau mau tutup. Bu Lita duduk di kursi yang ada di depan Pak Jamil, matanya berbinar saat memandangi lembaran uang yang ada di tangan suaminya. Coba kalau dulu kamu nggak nurut dan ngikuti saranku, mungkin uang-uang ini
Gak bakalan ada di atas meja kita sekarang, Bu. Pak Jamil menunjuk ke arah gepokan uang yang berjajar di mejanya. Ya, pada awalnya Pak Jamilah yang memiliki ide untuk membuka toko beras, namun ide itu sempat ditolak oleh Bu Lita dengan alasan menjual beras itu lebih sulit daripada sayuran. Pasalnya, harga beras yang tidak menentu akan membuat pembeli mencari di tempat lain. Alasan Bu Lita justru ditertawakan oleh Pak Jamil. Pria itu yakin jika usahanya akan berkembang pesat, apalagi harga beras yang ia dapat dari agen cukup murah. Jika dibandingkan di tempat lain, harga beras di toko Pak Jamil jauh lebih murah. Iya Pak, kamu benar. Untung waktu itu aku berubah pikiran. Coba kalau enggak, ya kita bisa tetap miskin, ujar Bu Lita, tangannya mengusap gepokan uang itu dengan rasa bangga. Matahari semakin merangkak naik. Kini sudah sampai tepat di atas kepala. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Suara azan zuhur berkumandang. Pak Jamil memasukkan uang yang sejak tadi ia hitung ke dalam laci. Tangannya langsung meraih kopiah yang tergeletak di atas meja. Bu, kamu jaga toko dulu ya. Aku mau sholat zuhur dulu, pamit Pak Jamil sambil melangkah keluar dari toko. Selain dikenal baik, Pak Jamil dan Bu Lita terkenal dengan ketaatannya dalam hal ibadah. Udara di dalam kios terasa begitu panas. Kipas angin yang terpasang di kios seolah tak mampu menghilangkan rasa panas yang menyengat. Beberapa pembeli masih terlihat berdatangan. Bu Lita dengan cekatan dan ramah melayani para pembeli. Sesekali gurauan dan candaan terdengar antara Bu Lita dan para pembeli. Sesekali angin dari luar masuk ke dalam kios yang terbuka lebar. Aroma apek menyergap wajah Bu Lita dan para pembeli. Beberapa jam berlalu. Tanpa terasa, matahari perlahan turun dari singgasananya dan bersembunyi di balik awan yang gelap. Pak Jamil dan Bu Lita segera memasukkan uang yang mereka peroleh hari ini ke dalam tas. Setelah membersihkan kios, keduanya langsung pulang ke rumah. Rolling door ditutup rapat lalu digembok, memastikan jika kios mereka aman dari pencurian. 1 jam berlalu, Bu Lita dan Pak Jamil sudah tiba di rumah mereka. Rumah bercat putih dengan pagar besi menjulang tinggi itu terlihat begitu mewah. Bahkan untuk ukuran warga desa, rumah itu bagaikan istana. Bangunan yang memiliki 2 lantai dengan taman luas di depan rumah membuat rumah Pak Jamil semakin mewah dan asri. Setibanya di rumah, Pak Jamil segera duduk di sofa, sementara Bu Lita segera masuk ke dapur untuk membuat minuman hangat dan makanan ringan. Tidak berapa lama, Bu Lita kembali ke ruang tamu dengan nampan stainless berisikan makanan dan minuman. Diminum dulu Pak, biar badannya hangat. Bu Lita meletakkan cangkir berisi teh hangat di hadapan Pak Jamil. Lihat Bu, hari ini kita dapat lebih banyak uang, ucap Pak Jamil sambil menunjukkan gepokan uang ke arah Bu Lita yang kini sudah duduk di sampingnya. Bu Lita menatap uang-uang itu dengan bangga. Sementara di atas meja, asap dari teh panas perlahan naik ke atas lalu hilang seperti dihirup udara. Aroma pisang goreng dan ubi goreng sesekali tercium membuat perut yang sejak tadi lapar semakin berteriak. Udah, masukin dulu Pak. Ayo, dimakan dulu sebelum dingin. Bu Lita meraih piring yang ada di atas meja lalu menyerahkannya ke arah Pak Jamil. Di saat yang bersamaan, suara kumandang azan maghrib terdengar. Pak Jamil dan Bu Lita segera bersiap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Selepas sholat, masih dalam keadaan duduk, kedua tangan mereka menengadah. Doa demi doa mereka ucapkan, harapan dan impian yang belum terwujud terdengar di setiap bait doa mereka. Salah satunya adalah anak. Ya, Pak Jamil dan Bu Lita memang belum dikaruniai keturunan. Bahkan sampai usia mereka menua, doa memiliki momongan masih menjadi doa utama setelah sholat.
Jam menunjukkan tengah malam. Langit gelap menggantung di langit. Jalanan desa sudah sepi. Lampu-lampu listrik di halaman rumah warga sudah padam sebagian. Sesekali terdengar suara jangkrik dari balik semak-semak. Lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Di dalam rumah milik Pak Jamil dan Bulita, lampu sudah padam, hanya tersisa beberapa lampu berwatt kecil yang menyala redup di setiap ruangan. Pak Jamil yang terlelap dalam tidurnya tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara langkah kaki di luar rumah. "Bu, dengar gak? Kok kayak ada yang jalan di depan rumah kita ya?" Pak Jamil mengguncang tubuh Bulita pelan, masih dengan mata tertutup. "Mungkin itu cuma hansip, Pak. Kan biasanya memang jam segini mereka keliling." Bulita membalikkan tubuhnya membelakangi Pak Jamil, tangannya menarik selimut hingga ke pundak. Pak Jamil langsung turun dari ranjang, kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik. Sesekali, suara denting jam dinding dan kipas angin terdengar samar. Pak Jamil berjalan perlahan ke arah pintu kamar. Suara derit pintu terdengar panjang saat dibuka. Mata Pak Jamil memperhatikan sekeliling rumah. Rumah itu terlihat sepi. Hanya lampu kecil yang menyala redup di sudut-sudut ruangan. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, membuat jantung Pak Jamil berdegup dengan cepat. Dengan gerakan refleks, tangan Pak Jamil mengambil sapu ijuk yang berdiri di ujung lorong. Tangan Pak Jamil menggenggam sapu dengan erat. Langkahnya pelan ke arah pintu. Perlahan, pintu terbuka. Udara malam menyergap wajah Pak Jamil. Halaman rumahnya kosong, tidak ada siapapun di sana. Namun, mata Pak Jamil seketika melebar. Wajahnya kaku saat melihat bayangan hitam berlari meninggalkan pekarangan rumahnya. "Hei, siapa itu?" seru Pak Jamil. Ia segera berlari ke arah bayangan. Namun, bayangan itu dengan cepat menghilang. Tidak ada jejak ataupun petunjuk tentang siapa pemilik bayangan hitam itu. Tiba-tiba saja, lolongan anjing terdengar panjang dari kejauhan, membuat bulu kuduk Pak Jamil langsung merebah. Dengan langkah tergesa, Pak Jamil langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup cepat, kunci diputar sampai terdengar bunyi klik. Nafas Pak Jamil tersengal, jantungnya berdegup semakin kencang. Sementara itu, di luar rumah, lolongan anjing masih terdengar, kali ini semakin keras seolah begitu dekat. Bayangan siapa tadi? Bayangan manusia atau jangan-jangan itu bayangan? Pak Jamil tidak melanjutkan ucapannya. Lidahnya tiba-tiba terasa kaku saat akan melanjutkan ucapannya. Langkah Pak Jamil langsung menuju ke arah jendela rumah. Matanya mengintip dari balik gorden yang tersingkap sedikit. Halaman rumahnya masih kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Keesokan paginya, matahari merangkak naik. Keluar dari tempat persembunyiannya, suara kokok ayam yang baru saja keluar dari kandang terdengar bersahutan. Aroma kayu bakar dari tungku yang sudah menyala tercium di seluruh dapur. Asap putih mengepul dari rumah-rumah warga. Udara pagi yang dingin masuk melalui celah-celah rumah. Di meja makan, secangkir kopi hitam dan nasi goreng kampung lengkap dengan telur ceplok sudah tersaji di atasnya. Aroma kopi yang menggantung di udara seolah memberikan ketenangan tersendiri bagi para pecinta kopi seperti Pak Jamil dan Bulita. "Baru bangun, Pak," ucap Bulita saat Pak Jamil baru saja keluar kamar. Pak Jamil tidak menjawab. Pria itu langsung melangkah ke meja makan. Sesekali tangannya merapikan sarung yang hampir melorot. Wajahnya terlihat begitu lelah, seolah baru saja melakukan pekerjaan berat. Tangan Pak Jamil menarik kursi kosong yang ada di meja makan, lalu segera duduk. Perut buncitnya terbentur meja. "Aku itu semalaman gak bisa tidur. Kayak ada orang yang berjalan muterin rumah kita." "Muterin rumah? Maksud Bapak apa toh?" tanya Bulita sambil menyipitkan mata. "Yaitu, kayak ada yang jalan keliling rumah. Terus saat aku cek, gak ada siapa-siapa. Tapi di sudut halaman
Aku itu kayak lihat bayangan hitam lari keluar. Pak Jamil menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Tangannya mengambil cangkir kopi lalu meneguknya. Alah, paling juga petugas ronda toh Pak. Mereka mau mastiin keamanan kampung. Petugas ronda apa? Wah, aku lihat di depan gak ada orang. Kita itu jangan terlalu percaya sama Hansip. Ngomongnya aja pada ronda malam, palingan juga mereka molor di pos ronda. Gerutu Pak Jamil, tangannya meraih sendok yang ada di atas meja. Bulita hanya diam. Ia mulai menikmati suapan demi suapan nasi goreng di dalam mulutnya. Wanita yang sudah hampir 20 tahun mendampingi Pak Jamil itu seolah paham betul sifat dan karakter suaminya. Pak Jamil memang orang yang baik. Dia sering memberikan bantuan pada orang lain. Namun ada sisi gelap dalam dirinya, yaitu sifatnya yang selalu berprasangka buruk pada orang lain hingga membuatnya sulit mempercayai semua orang, termasuk Bulita, istrinya sendiri. Yaudah, makan dulu nasinya. Nanti kalau keburu dingin gak enak loh, jawab Bulita tanpa menoleh ke arah Pak Jamil. Suara mendadak hening. Tidak ada percakapan di antara keduanya, hanya gesekan sendok dan piring beradu. Sesekali kokokan ayam dari halaman belakang terdengar nyaring, memecah keheningan pagi di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Pak Jamil yang sudah rapi dengan kemeja motif kotak-kotak dan celana bahan sudah duduk di sofa. Perut buncit Pak Jamil mengintip dari dalam kemeja seperti ingin keluar. Bu, cepetan. Kita itu harus berangkat pagi-pagi. Kalau kita lelet, pelanggan bisa diserobot toko lain. Suara Pak Jamil menggelegar di seluruh rumah. Bulita yang masih memakai jilbab segera berlari ke arah ruang tamu. Pak Jamil duduk di sofa dengan angkuh, kakinya terangkat ke atas, matanya menatap Bulita dengan tajam. Kamu ini lelet banget sih Bu. Sudah dibilang, ini jam 6:30, kita itu harus sudah buka toko. Kamu lihat sekarang jam berapa? Bentak Pak Jamil sambil berdiri dari tempat duduknya. Maaf Pak, tadi habis sarapan aku sholat 2 dulu. Suara Bulita terdengar gugup. Alah, alasan, seru Pak Jamil, matanya masih menatap Bulita tajam. Sholat itu cukup 5 waktu. Kalau pakai sunnah nanti malah buang waktu. Udah ayo cepat berangkat. Aku gak mau sampai pelanggan kita kabur ke toko lain. Bulita tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dengan wajah menunduk. Tanpa menunggu jawaban, Pak Jamil langsung melangkah keluar rumah, diikuti Bulita di belakangnya. Wanita itu membawa tas jinjing kecil di pundaknya. Jangan lupa, pastikan semua pintu terkunci. Jangan sampai ada maling masuk dan semua barang-barang kita ludes. Pak Jamil menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah Bulita. Iya Pak, jawab Bulita sambil memutar kunci pintu. Keduanya segera berjalan ke arah motor metik yang sudah terparkir di halaman rumah. Suara motor metik meraung saat mesin dinyalakan. Tidak berapa lama motor itu mulai berjalan perlahan meninggalkan halaman rumah Pak Jamil. Sepanjang perjalanan tidak ada obrolan apapun yang terjadi antara Pak Jamil dan Bulita. Tidak berapa lama motor mereka pun sudah tiba di pasar. Pak Jamil segera memarkirkan sepeda motor itu di depan toko. Sementara Bulita segera berjalan ke arah toko. Tangannya mengambil kunci dari dalam tas dan membuka rolling door. Udara pengap dan aroma beras langsung menyergap wajah Bulita. Baru saja mereka masuk ke dalam toko, beberapa pembeli sudah berdiri di depan toko mereka. Bu, beras pandan wanginya 10 kilo. Seorang wanita sedikit berteriak, tangannya terulur memberikan lembaran uang. Kalau saya beras pandan wanginya 5 liter ya Bu. Wanita yang lain menyaut. Bulita tersenyum kecil. Tangannya segera mengambil gelas takar yang diletakkan di atas meja kasir. Dengan cekatan, Bulita langsung menakar beras pesanan wanita itu dan langsung memberikannya. Dia juga langsung mengambil beras dengan karung ukuran 10 kilo untuk pembeli yang lain. Semakin siang, suasana pasar Karangjati semakin sepi.
Tapi tidak dengan kios milik Pak Jamil. Kios itu justru semakin ramai. Pembeli semakin banyak membeli beras, mulai dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Suara azan zuhur berkumandang. Pak Jamil segera mengunci laci uangnya dan langsung meninggalkan kios. Ya Allah, capek banget. Bulita duduk di kursi plastik. Tangannya mengusap keringat yang sudah membasahi kening. Sesekali ia mengibaskan jilbabnya untuk memberikan sedikit kesejukan. Pandangan Bulita tertuju pada beberapa kios yang terlihat sudah tutup. Bahkan para pedagang kecil hanya tersisa beberapa saja. Ingatan Bulita seketika tertuju pada kejadian 20 tahun yang lalu, di mana dirinya hanyalah putri dari seorang pedagang kecil di pasar itu. Saat itu, kehidupannya jauh dari kata mewah. Bisa dibilang, kehidupan Bulita berada di bawah garis kemiskinan sampai suatu hari takdir mempertemukannya dengan Pak Jamil yang saat itu hanyalah seorang juru parkir di pasar yang sama. Ngelamun terus, nanti kalau kesambet yang disalahin malah setannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pak Jamil rupanya sudah duduk di meja kasir. Salah sana, sebelum pelanggan kita datang. Ingat, aku itu gak mau kalau pelayanan kita terganggu hanya karena alasan sepele. Ya Pak. Bulita langsung meraih mukena yang digantung di dinding dan segera masuk ke dalam kios. Pak Jamil langsung membuka laci mejanya. Lembaran-lembaran uang ia letakkan di atas meja. Tangannya dengan lincah menghitung setiap lembaran uang yang tercecer di atas meja. Siang ini keuntungannya semakin bertambah. Namun mulutnya terhenti saat ia mendapati selembar uangnya hilang. Loh, kok kurang ya? Gumamnya sambil kembali menghitung uang yang ada di tangannya. Benar saja, uang selembar pecahan 100 ribuan hilang. Pak Jamil berusaha mencari-cari, mungkin jatuh atau terselip di buku, pikirnya sambil terus mencari lembaran uang yang hilang. Kenapa Pak? Tanya Bulita yang baru saja keluar. Pak Jamil langsung menatapnya tajam. Ia segera berdiri di hadapan Bulita. Mana uang yang kamu ambil? Uang? Aku nggak ngambil uang toh Pak. Kan kunci laci Bapak yang pegang. Jadi mana mungkin aku bisa ngambil uang dari dalam laci? Pak Jamil mendekat ke arah Bulita. Matanya semakin tajam, menatap istrinya yang kini mulai gemetar karena takut. Gak usah bohong. Kamu pikir aku itu nggak tahu kalau kamu sudah mencuri uang di laci? Dan uang di laci itu kurang 100 ribu. Loh, tapi aku beneran nggak ngambil loh Pak. Bisa aja tadi kamu salah hitung. Bulita masih membela diri. Pak Jamil tidak menjawab. Ia langsung memalingkan wajahnya dan kembali duduk di depan meja. Di saat bersamaan, Mak Janah, seorang wanita parubaya, datang dengan pakaian lusuh dan kotor. Terlihat beberapa sobekan di ujung bajunya. Assalamualaikum Pak Jamil. Suara Mak Janah serak. Bulita dan Pak Jamil menoleh ke arah suara secara bersamaan. Mata keduanya menatap ke Mak Janah dengan pandangan menelisik. Mak Janah, ada apa ya Mak? Tanya Bulita yang langsung berjalan ke arah Mak Janah. Senyuman ramah terpancar di bibir Bulita. Gak usah ditanya Bu, dia itu pasti mau minta sumbangan beras buat makan dia sama cucunya, jawab Pak Jamil sambil terus menghitung uang. Dah, kasih aja 2 liter Bu. Bulita mengangguk. Ia langsung menakar beras sesuai perintah dari Pak Jamil dan memberikannya kepada Mak Janah. Terima kasih Pak Jamil. Bulita, semoga Allah yang balas, ujar Mak Janah sambil menerima beras pemberian Bulita. Wah, pantesan kios berasnya Pak Jamil selalu rame. Orangnya senang sedekah. Kalau kayak gini mah aku bakalan sering beli di sini. Seorang wanita yang baru saja datang terlihat bangga melihat sikap Pak Jamil dan Bulita. Ya benar, kalau kayak gini kan jadi nyaman buat pembeli, jawab wanita lainnya. Pak Jamil,
Jangan ngitung uang kayak gitu, takut nanti ada orang iri malah jadi runyam, bisa ngundang rampok. Rampok. Pak Jamil tertawa terbahak-bahak, matanya menoleh ke arah para pembeli. Siapa yang berani maling atau ngerampok Jamil? Mantan preman pasar di sini. Bulita, ingetin tuh suaminya, yang namanya orang ngerampok itu kan gak akan takut. Daripada gak makan lebih baik ngerampok atau bunuh orang, ujar wanita itu. Kepalanya menggeleng pelan, matanya menatap ke arah Pak Jamil yang masih tertawa. Bulita hanya tersenyum kecil sambil mengangguk pelan. Ini berasnya, Bu. Maaf kalau suami saya ucapannya menyinggung. Kedua wanita itu tidak menjawab. Mereka langsung menerima beras dan membayarnya, lalu meninggalkan toko itu. Sementara itu, Bulita langsung berjalan ke arah Pak Jamil. Ia segera duduk di kursi plastik yang ada di depan Pak Jamil. Pak, gak ada salahnya kita ngikuti saran orang. Lagi pula jujur, aku juga mikir hal yang sama. Apalagi tadi pagi kamu bilang ada bayangan hitam keluar dari pekarangan rumah kita semalam. Siapa tahu itu maling. Dah, gak usah ngomong yang gak. Mereka semua itu cuma iri sama kesuksesan kita. Dan bayangan itu pasti hanya orang iseng yang sengaja nakut-nakuti kita. Hardik Pak Jamil, matanya menatap tajam. Lebih baik sekarang lanjutkan pekerjaanmu. Tuh, sana, masukin beras yang ada di karung itu ke dalam tandon, biar orang-orang makin senang kalau banyak pilihan. Udara siang itu terasa begitu panas. Matahari perlahan condong ke barat. Angin bertiup pelan, membawa aroma amis dan bumbu dapur dari kios-kios yang sudah tutup. Suara kipas angin terdengar pelan saat baling-balingnya berputar. Ayo, cepat bersihkan toko. Setelah itu kita pulang, perintah Pak Jamil pada istrinya. Loh, tumben Pak, jam 4 sudah tutup. Biasanya kan jam 5 sore, tanya Bulita sambil merapikan karung berisikan beras. Pak Jamil berjalan ke ambang pintu toko. Matanya memandang seluruh pasar yang sudah semakin sepi. Hanya beberapa orang yang terlihat berlalu lalang, bukan untuk berbelanja atau berdagang, tapi hanya sekedar lewat. Jalanan di Pasar Karangjati kalau sore memang menjadi jalan alternatif bagi para pengguna sepeda motor untuk menghindari kemacetan jalanan desa yang padat. Asap knalpot mengepul dari kendaraan bermotor yang sejak tadi melewati jalanan itu. Pak Jamil perlahan duduk di atas bangku kayu yang sudah hampir roboh. Suara kursi berderit panjang seolah mengeluh saat tubuh Pak Jamil menyentuhnya. Aku mau istirahat. Nanti malam aku itu harus kembali ke sini karena beras dari para tengkulak itu datangnya nanti malam, jawab Pak Jamil. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang semakin ramai dengan kendaraan bermotor. Tidak berapa lama mereka pun sudah tiba di rumah. Tanpa banyak bicara, Pak Jamil langsung masuk ke dalam kamar. Entah kenapa, tubuhnya hari ini terasa begitu lelah dan beberapa titik terasa sakit. Tubuhnya seperti protes kepada pemiliknya. Di dalam kamar, Pak Jamil langsung menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Pak, gak sholat dulu? Tanya Bulita yang baru saja masuk ke dalam kamar. Pak Jamil membalikkan tubuhnya. Selimut tipis sudah membungkus tubuhnya yang gemuk. Nanti dulu Bu, aku mau istirahat sebentar. Perlahan, mata Pak Jamil terpejam. Angin yang bertiup lembut masuk dari jendela yang masih terbuka membuatnya semakin mengantuk. Bulita pun hanya menggeleng. Ia segera keluar dari kamar dan langsung berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan makan malam. Hampir 2 jam berlalu, aroma opor ayam tercium dari arah dapur. Asap putih mengepul dari dalam panci berisi opor ayam yang masih panas. Matahari perlahan mulai merangkak turun, bersembunyi di balik awan yang gelap. Suara azan maghrib berkumandang. Pak Jamil yang baru saja keluar dari dalam kamar langsung berjalan ke arah meja makan. Pak, kamu sakit? Tanya Bulita saat melihat wajah suaminya yang pucat. Cuma kecapean aja. Gak tahu ini, badanku hari ini kayak sakit semua.
Pak Jamil memijat-mijat lehernya yang terasa lelah. Bulita mengambil nasi dan meletakkannya di atas piring Pak Jamil. Gimana kalau misalkan kamu ke pasaran besok aja, Pak? Ya nggak bisa toh. Kamu pikir mereka mau di-cancel saat sedang di tengah jalan? Apalagi jarak dari tempat mereka ke sini itu nggak deket, Bu. Nanti yang ada kita dianggap nggak tanggung jawab. Iya, Pak, aku ngerti. Cuma kan sekarang kamu lagi capek. Aku itu khawatir sama keadaanmu. Apalagi masuk ke desa ini kan jalanannya gelap, sepi. Dan biasanya truk tengkulak itu sampai pasaran tengah malam. Gimana kalau... Bulita di sini tiba-tiba menghentikan ucapannya. Kamu itu udah kemakan omongan para pelanggan tadi. Orang desa yang sudah lama tinggal di sini pasti tahu siapa Jamil. Jadi nggak mungkin mereka itu berani berbuat yang aneh-aneh sama aku, jawab Pak Jamil sambil mengunyah makanan di dalam mulutnya. Ya, tapi kan gak ada salahnya kita hati-hati, Pak. Pak Jamil tidak menjawab. Ia terus mengunyah makanan yang ada di dalam mulutnya. Pandangannya menatap ke arah nasi yang ada di atas meja, sementara Bulita hanya menatap wajah suaminya dengan pandangan khawatir. Entah kenapa hari ini perasaannya seolah tidak enak, seperti ada hal buruk yang akan terjadi pada Pak Jamil. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Pak Jamil terlihat sedang mengendarai motor metik miliknya. Jalanan masuk ke desa terlihat begitu sepi. Kanan kiri sawah hijau terhampar. Lampu-lampu jalanan menyala redup. Sebagian ada yang mati karena rusak. Angin malam berembus pelan. Pohon-pohon tinggi berdiri tegak di tengah kegelapan seperti raksasa. Tiba-tiba saja satu unit motor metik berhenti mendadak di depan Pak Jamil, membuat motor yang dikemudikan Pak Jamil hampir saja oleng. Dua pria yang berada di jok belakang langsung turun. Tangan mereka menggenggam sebilah parang yang berkilat saat terkena cahaya bulan. Wajah mereka tertutup kain hitam yang hanya menunjukkan dua kelopak matanya. Hei, mau apa kalian? Seru Pak Jamil, tangannya langsung menggenggam tas jinjingnya dengan erat. Salah satu pria langsung menarik tubuh Pak Jamil dan mengalungkan parang di lehernya. Cepat serahkan semua uangmu atau kami penggal kepalamu. Jangan harap aku akan menyerahkan hartaku kepada rampok model kalian. Kalian pikir aku takut dengan parang mainan ini? Jawab Pak Jamil dengan sombongnya sambil meludah ke arah pria yang berdiri di hadapannya. Ketiga pria itu saling pandang. Dengan gerakan cepat, pria yang mengalungkan parang di leher Pak Jamil langsung bergerak. Tras! Darah langsung mengucur. Tubuh Pak Jamil seketika roboh, nafasnya berhenti. Luka sayatan menganga lebar, hampir membuat kepala Pak Jamil putus. Aroma anyir darah langsung menyeruak. Ketiga pria itu langsung mengambil tas jinjing Pak Jamil dan segera pergi dengan membawa motor metik milik Pak Jamil. Jenazah Pak Jamil tergeletak di tepi jalan dengan darah yang masih mengucur. Di pagi harinya, Bulita yang sedang berada di dapur terkejut saat mendengar ketukan dari luar rumah. Dengan sedikit berlari, Bulita segera menuju ke arah ruang tamu, berharap Pak Jamil pulang dengan selamat. Ada apa ini, Pak? Tanya Bulita saat melihat warga yang sudah berdiri di depan rumahnya. Itu apa? Kenapa kalian bawa keranda ke rumahku? Suasana mendadak hening. Mulut para warga seakan kaku saat ingin menjawab pertanyaan Bulita. Dengan langkah gemetar, Bulita berjalan ke arah keranda. Tangannya gemetar saat membuka penutup keranda. Tangisnya seketika pecah saat melihat wajah suaminya yang sudah terbujur kaku dan membiru. Aroma anyir tercium di seluruh tempat. Perlahan-lahan rintik hujan mulai turun seolah ikut menangisi kematian Pak Jamil. Ya Allah Bapak, teriak Bulita. Isak tangis seketika terdengar memecah kesunyian pagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya, Pak? Kenapa bisa seperti ini? Tanya Bulita, matanya menatap ke arah warga yang masih berdiri mematung di depan rumahnya. Salah satu pemuda mendekat ke arah Bulita, wajahnya menunduk.
Saya juga nggak tahu, Bu. Saat kami temukan kondisi Pak Jamil sudah seperti ini. Isak tangis Bulita semakin kuat. Tangannya langsung memeluk jasad Pak Jamil dengan erat. Darah Pak Jamil menempel di daster berwarna biru muda yang dikenakan oleh Bulita. Warga hanya bisa menatap Bulita dengan iba. Beberapa saat berlalu, rumah itu sudah ramai didatangi para pelayat. Beberapa warga sibuk menyiapkan tempat untuk memandikan jasad Pak Jamil, sementara yang lain menata kain kafan di lantai ruang tamu. Astagfirullah, apaan tuh? Suara seorang pemuda terdengar dari tengah ruang tamu. Ratusan, bahkan ribuan kutu keluar dari dalam tubuh Pak Jamil. Seketika semua mata tertuju pada jasad yang kini kembali diletakkan di atas lantai. Bisik-bisik mulai terdengar dari para pelayat. Ya Allah, ini ada apa ya? Padahal Pak Jamil itu kan orangnya baik, tapi kenapa bisa tubuhnya dikerumuni kutu kayak gitu? Bisik salah satu wanita yang duduk di ujung ruangan. Ya, kok aku jadi merinding ya? Jijik banget. Ayo kita pulang, sahut wanita lain yang langsung berdiri dan melangkah keluar rumah. Ustadz Danu berdiri di sisi jenazah, tangannya memegang tasbih yang masih berputar. Sudah, lebih baik sekarang kita cepat mandikan jenazah almarhum, agar sebelum siang jenazahnya bisa segera dimakamkan. Beberapa warga mengangguk. Mereka mulai membopong jenazah Pak Jamil ke tempat yang sudah disiapkan. Namun, entah kenapa, binatang kecil itu bukannya menghilang, tapi justru semakin bertambah banyak. Bahkan saat jenazah Pak Jamil sudah dikafani, kutu-kutu itu masih terlihat berjalan di tubuhnya. Bulita tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya air mata dan isak tangis yang terdengar dari mulutnya. Wajahnya menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu dari warganya. Melihat kutu yang semakin banyak hingga menutupi seluruh jasad Pak Jamil, Ustadz Danu berjalan menghampiri Bulita yang masih terisak di ujung ruang tamu. Permisi, Bu. Sebenarnya apa yang pernah dilakukan almarhum sampai ribuan kutu ini mengurumuni jenazahnya? Tanya Ustadz Danu yang kini sudah duduk di samping Bulita. Bulita memandang jenazah suaminya beberapa saat. Kain kafan putih seketika berubah hitam karena kutu dan sebagian lagi berdarah merah akibat rembesan darah dari lehernya. Ribuan hewan kecil itu berjalan di atas tubuh Pak Jamil, membuat orang-orang yang melihatnya jijik dan bahkan merinding. Dengan suara bergetar, Bulita mulai menceritakan kepada warga dan Ustadz Danu, Pak Jamil yang selama ini dianggap sebagai pria yang alim dan dermawan, rupanya seorang pedagang beras yang curang. Selama ini, Pak Jamil rupanya telah mengurangi takaran beras yang ia jual demi bisa mendapatkan untung berlimpah. Selama ini, Bulita berusaha menutupi aib suaminya karena Bulita tidak ingin suaminya menjadi korban amukan massa. Namun, kini di akhir hidupnya, Allah justru memperlihatkan keburukan Pak Jamil di hadapan para warga. Astagfirullah, jadi selama ini beras takaran itu sengaja dikurangi. Pantes, tiap saya beli di kios Pak Jamil, takarannya selalu terlihat lebih sedikit daripada kios yang lain, ucap salah satu pelayat. Bulita mengusap air matanya. Pandangannya kini tertuju pada para pelayat. Saya mohon maaf. Mohon dimaafkan kesalahan suami saya. Saya yakin selama ini dia nggak bermaksud mencurangi para pembeli. Dan sebagai bentuk permintaan maaf dari saya akan mengganti kerugian yang disebabkan oleh suami saya. Bulita menunduk. Isak tangis masih terdengar dari mulutnya. Saya akan memberikan beras kepada warga dan juga pelanggan kami. Sudah. Ayo, lebih baik kita segerakan pemakaman. Langit sudah semakin gelap. Sepertinya akan turun hujan. Ustadz Danu berusaha mencairkan ketegangan. Pemakaman Pak Jamil dilakukan di bawah guyuran hujan. Angin berembus kencang, menerbangkan daun-daun kering. Aroma tanah tercium menyebar ke seluruh area pemakaman. 1 minggu berlalu sejak kepergian Pak Jamil. Siang itu, Bulita terlihat sedang menyapu di halaman rumahnya. Tidak berapa lama, Dodi, adik dari Bulita, tiba di rumah itu dengan ditemani beberapa pria yang tidak dikenalinya. Dodi,
Kamu kemana aja? Kenapa baru datang? Kamu tahu kan Mas Jamil meninggal 1 minggu lalu? Mbak udah berusaha menghubungimu, tapi nggak bisa. Bulita memeluk tubuh adiknya dengan erat. Isak tangis kembali pecah. Dodi memegang pundak Bulita, matanya memandangi Bulita. Mbak, kita masuk dulu. Ada yang ingin aku katakan. Bulita mengangguk pelan. Mereka segera berjalan masuk ke dalam rumah. Dodi menundukkan wajahnya. Tatapan matanya terlihat penuh dengan penyesalan. Kipas angin perlahan menyala. Angin berembus pelan di sekitaran ruang tamu. Ada apa, Dot? Dan siapa bapak-bapak ini? Bulita bertanya, tatapan matanya penuh rasa penasaran. Doni meneteskan air mata. Pundaknya bergerak naik turun saat isak tangis mulai terdengar. Perlahan, Dodi mulai bercerita. Dia mengatakan jika dirinya lah yang telah merampok dan membunuh Pak Jamil, semua itu ia lakukan karena sakit hati atas hinaan yang dilontarkan oleh Pak Jamil beberapa bulan yang lalu. Siang itu, tanpa sepengetahuan Bulita, Dodi menemui Pak Jamil di musola pasar. Dodi berencana meminjam uang untuk pengobatan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Alih-alih memberikan pinjaman, Pak Jamil justru menghina Dodi di hadapan banyak orang. Bahkan karena kesombongan Pak Jamil itulah Dodi dan istrinya harus kehilangan putri semata wayang mereka. Itulah alasan utama Dodi nekat merampok, bahkan menghabisi kakak iparnya sendiri. Astagfirullahaladzim, Dodi. Kenapa kamu tega melakukan itu? Kamu kan bisa ngomong sama Mbak. Mbak pasti akan membantumu. Bukan dengan cara seperti itu. Bulita berteriak. Air matanya semakin deras menetes. Dunia seakan runtuh mendengar pengakuan jika orang yang sudah membuat suaminya meninggal adalah Dodi, adik kandungnya sendiri. Bulita hanya bisa menangis. Bibirnya terasa keluh. Dodi segera bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arah Bulita. Mbak, maafin aku, Mbak. Aku benar-benar hilaf. Aku menyesal, Mbak, ucap Dodi sambil duduk berjongkok di hadapan Bulita. Bulita tidak menjawab. Ia masih terisak. Wajahnya menunduk, menghindari tatapan Dodi. Setelah itu, Dodi segera meninggalkan rumah Bulita dengan didampingi 3 orang pria di belakangnya. Kini Dodi sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak berwajib. Sementara itu, Bulita mulai menyusun kehidupan barunya sebagai penjual beras yang jujur dan amanah. Bulita juga sering mendonasikan beberapa karung beras kepada panti asuhan yang berada di sekitar pasar. Semua itu ia lakukan untuk almarhum suaminya agar arwahnya mendapatkan pengampunan dan tempat yang layak di sisi Allah. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa meringankan dosa-dosamu, Pak. Bisik Bulita di gundukan tanah yang menjadi makam Pak Jamil. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, nggak nyangka. Bener-bener nggak nyangka nih saya nih. Saya pikir tadinya pasti pesugihan nih Pak Jamil nih. Karena toko beras itu laris ya kan dari mana-mana. Tapi dia ini ya, sholatnya rajin, suka sodako. Dan ternyata di balik itu semua, waduh, terbongkar tuh akhirnya. Ketika ia sudah meninggal dunia dan akan dimakamkan, disitulah terjadi hal-hal aneh. Waduh, banyak kutu untuk kutu beras berarti ya. Dan ini membuat warga bingung, termasuk juga Pak Ustadz. Karena ketika mau dimasukkan ke liang lahat juga tambah banyak tuh kutunya tuh. Akhirnya di sini istrinya mengaku, Bulita, bahwa semasa hidupnya ketika Pak Jamil menjalankan usaha toko berasnya, dia sudah menyurangi ya, berbuat curang terhadap para pembelinya. Jadi di situ dia mengurangi takaran timbangan. Waduh, ngeri pakai banget ini teman-teman. Dan memang timbangan itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh dimainkan dalam berdagang. Dan ini hal yang sangat penting. Dan di sini akhirnya bagaimana Pak Jamil mendapatkan azab dan juga di endingnya. Waduh, ini bener-bener plot twist yang tak terduga ya. Ternyata Pak Jamil sendiri ini dibunuh oleh adik dari Bulita atau adik iparnya Pak Jamil.
Jadi ketika terakhir nih datang nih adiknya dikawal oleh beberapa orang ya, beberapa orang berbadan tegap yang mana mereka adalah polisi dari reserse, jadi nggak pakai seragam, diantarkan ke rumahnya untuk meminta maaf pada kakaknya. Dia mengaku tuh bahwa dia yang sudah membunuh Pak Jamil karena merasa sakit hati. Dia sakit hati ketika pengen minjem uang karena anaknya sakit, bukannya dikasih malah diceramahin. Kalau diceramain tapi ngasih pinjaman sih, oh it's okay ya, walaupun dongkol tapi paling nggak udah nerima. Ini udah nggak ngasih, mau terus ceramah yang nggak enak, dan itu dilakukan di depan orang banyak. Waduh, ini banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya teman-teman ya. Pertama yang jelas, timbangan, jangan pernah bermain-main sama timbangan ketika berdagang. Dan yang kedua apalagi tuh, ini saudara. Saudara, kalau dia orang lain aja dibantu, kenapa saudaranya enggak? Padahal bersodako terbaik itu nomor 1 jelas sama anak dan istri, nomor 2 itu kepada saudara, dan nomor 3 baru tuh sama orang yang tidak kita kenal. Pahalanya jelas lebih banyak di 2 poin ini yang pertama. Jadi ini kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak paham tuh kok. Dia kayak mercusuar. Jadi keluar itu baik, tapi yang di bawahnya justru gelap tuh. Dan inilah orang-orang yang hanya ingin dipandang oleh masyarakat luas, padahal di bawahnya sendiri gelap. Luar biasa kisahnya Alma. Terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta horor misteri, lebih utamanya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ke tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.